pada masa Firly menjadi ketua KPK, siapa yang paling menikmati? Kan PDIP. PDIP siapa yang motornya? Semuanya kan Hasto sebagai sekjen. Sebagai dianggap representasi Ibu Mega kan? Kan yang paling menikmati itu. Kan karena saya tahu, saya ada di dalam tim fit and proper test ini. Ketua KPK dulu. Iya, itu Firly semuanya kan, dan tim itu kan PDIP yang ngatur semua. Iya. Jadi yang paling menikmati Firly sebagai ketua KPK ya pada masa itu ya PDIP. Ini Sekarang udah ganti. Ya, sekarang udah ganti, ya kan? Nah, tetapi kan begini juga, kebiasaan pejabat negara itu begini. Ikut siapa yang jadi presiden sekarang. Walaupun saya diangkat oleh dia, tapi kan presidennya sekarang ini saya ikut. Ngayut. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah, merapat kan? Nah, saya pernah mendengar ini ketika kita masih dulu sibuk-sibuk diskusi di adu perspektif. Ya kan? Jos bos ini. Ada Aduh, perspektif. Jadi katakan saksi sejarah antitesis sih ada maksudnya buat itu ya. Sama Jos bos kan. history in the making ya. Lah, kok ini hilang pula yang awak ngomong. Iya, abang mau ngungkit itu. Ini Bukan siapa yang ngungkit? Aku bukan ke situ mau ngomongnya. Pejabat negara. Pejabat negara. Swing. Pejabat negara. Kalau kekuasaannya sini merapat. Ya itu kan udah selesai tuh. Iya, Tapi ini ada satu saya mendengar ini, kalau salah ya saya minta maaf, ya kan? Dan kita minta maaf duluan. Tetapi ini ada ketika waktu itu sibuk Anies ini mau ditahan KPK, ya kan? Kasus Formula E. Itu kan didesak terus supaya Anies itu dipenjara, tersangka kan gitu. Sehingga calon itu hanya dua, Prabowo dan Ganjar, gitu kan. Nah, ada yang menyampaikan ke saya, Pak Jokowi bilang begini, ngapain kita proses hukum Anies? Kita jangan menari di gendang orang lain dong. Itu kata Jokowi. Makanya kan habis itu setelah Jokowi ngomong begitu, itu kan Anies tidak ada lagi proses hukum Anies karena Jokowi nggak mau. Ini konon katanya ya. Konon. Kalau salah Minta maaf. Nah, kalau benar Alhamdulillah. Nah, jadi begitu. Jadi Anies itu sebenarnya nggak jadi diperiksa oleh KPK secara terus sampai menjadi tersangka, dari penyidikan menjadi tersangka, karena Jokowi nggak mau. Genderang orang lainnya maksudnya gimana? iya. Ya genderang orang yang bermain di KPK pada masa itulah. Oh, maksudnya di internal KPK. Iya, tapi pengakuan Sekjen Hasto Internal KPK dan yang menentukan siapa Firly jadi itu. Di sini maksudnya ya PDIP lah. Oh, itu gamenya PDI berarti. Jokowi nggak mau ikut campur. Nggak itu. mau. Tapi kata Jadi Sekjen Hasto yang mau masukin Anies ke penjara berarti PDI dong. PDI. kata Sekjen Hasto Supaya supaya Ini antitesis baru ini. supaya si itu lancar. itu tuh siapa? Jadi Ganjar. Ganjar. Oh, oke. Bukan Jokowi. Bukan. Jokowi konon katanya Jokowi justru menolak, melarang untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Anies. Oh, Karena pasti dengan asumsi kalau Ganjar yang lawan lawan Prabowo, Ganjar pasti menang. Karena Jokowi kan masih di situ. Ya. Ini Om Ari, ini relevan dan tadi saya sampaikan ini antitesis baru. Nah, kenapa antitesis baru? Karena kalau misal benar informasi yang disampaikan oleh Bang Zulfan dan logiknya tadi masuk. Iya, make sense. Iya, logik. Karena seolah kemudian PDIP yang kemudian justru berada di belakang KPK waktu itu dipegang oleh Pak Firly untuk mendorong kasus ini waktu itu diduga ya melibatkan Mas Anies kemudian masuk dalam proses penyidikan. Sementara frame cara pandang itu berbeda dengan belakangan disampaikan oleh Pak Hasto. Betul. Yang menyiapkan rudal-rudal dari Rusia itu loh. Iya. Nanti akan ada pengakuan video-video dan lain sebagainya. Yang salah satunya kemarin diberikan informasi leaking information itu terkait dengan
quote by quote politisasi penanganan kasus Formula E yang kemarin menyebut nama Mas Anies itu. Intinya Pak Jokowi minta Anies ditersangkakan. Dalam bahasanya Pak Hasto begitu, tetapi dalam perspektif tadi logik juga. Terbalik justru. Terbalik. Karena kalau Anies tersangka itu bisa Begini, namanya bisa menjadi. Hasto ini dengan Pak Jokowi kan sering diskusi sebagai sekjen partai karena ibu jarang ketemu kan, dia sering berdialog. Nah, salah satu dialog di antara mereka mungkin bisa jadi Hasto minta kepada Pak Jokowi harus cepat diproses. Jokowi nggak mau, makanya Jokowi mengatakan ngapain kita menari di gendang orang, gitu. Dan kita ingat SBY kan tegas mengatakan bahwa bagaimana jahat kan mereka karena mereka ingin menjadikan hanya 2 pasang. Jahat bukan? Itu bukan ke Jokowi maksudnya. Tapi PDI. Iya. Hasto. Iya bukan ke Jokowi. Tapi ke? Kau udah sebut tadi. Tapi terakhir kita ketemu Pak Jokowi. Bagus. Artinya logiknya dapat itu. Pak Jokowi sempat cerita soal ini ke kita. Nanti akan saya bikinin episode khusus sendirilah 2 jam ngobrol sama Pak Jokowi sama Budi kan, kemarin. Ada satu hal yang ya seperti yang Abang bilang tadi. Ya kalau saya mau penjarain orang pakai kejaksaan lebih mudah katanya. Itu pasti katanya. Karena di bawah presiden. Katanya dia ngomong itu. Buktinya nggak ada yang di penjara kok katanya. Emang Mas Anies di penjara katanya. Ya karena dia nggak mau. Nah, kalau kita seandainya apa akibatnya bagi ini Pak Jokowi dan peta politik Pak Prabowo segala macam. Kalau Mas Anies betul-betul ditersangkakan, bayangan apa nggak Pak? Pertama sudah pasti calon presiden itu 2. Ya itu Kan itu. keniscayaan. Ya kan? Dan harapannya supaya Ganjar bisa lebih leading, bisa menang lawan Prabowo. Tapi kan Ganjar itu kan baik Prabowo ataupun Ganjar kan tergantung Jokowi. Iya. Di momentum itu belum clear positioning dari Pak Jokowi, Mas. Betul. Jadi diasumsikan dengan menghilangkan elemen Anies, maka kemudian pertarungannya ganda aja. Iya. Nah, ganda itu akan membuat Pak Jokowi paling enggak yang waktu itu diasumsikan taat kepada partai, tetap akan bersikap rasional, mana yang berpotensi menang lebih terbuka. Maka kemudian bayangan konsolidasi Pak Ganjar untuk menang itu akan lebih terbuka. Dan orang-orang yang selama ini mendukung Pak Prabowo itu akan berpindah lagi dari Mas Anies ke Pak Prabowo lagi. Yang mana itu market yang kanan. Seperti 2019 lagi. 2014 ya. Mau skenario 2019 mau diulang. Desainnya oke juga itu. Ya, karena dalam 2 kali pemilu terbukti yang itu efektif. menang ya Pak Jokowi. Menarik. Itu kalau misal kemudian canggih ini. Kalau dari Bang Zulfan itu betul dan narasi ternyata dikonfirmasi oleh Pak Jokowi, itu akan menjadi antitesa dari ledakan betul yang akan diciptakan oleh Pak Hasto. Itu bisa melempem itu bom itu, Bang. Dan yang mengambil keuntungan total politik. Bukan keuntungan, manfaat. Selalu kan isu-isu kayak begini lahirnya di total politik. Pak Jokowi gini, nanti akan ada podcast sendiri lah dari saya sama Budi ya untuk bahas ini. Mantap. Dia bilang gini, ya buktinya Mas Anies nggak di penjara. Pakai kejaksaan itu udah pasti itu kalau saya mau penjarain orang. Kalau KPK agak sulit kata Pak Jokowi kan. Gue bilang sama Budi, agak sulit deh, bukan berarti gak bisa. Gue bilang gitu, gue ketawa. Ya tapi betul. Tapi betul, agak sulit karena komposisi komisioner di fase itu tidak dipegang kontrolnya langsung oleh istana, oleh Pak Jokowi. Kalaupun benar-benar bisa dikontrol oleh eksekutif, itu pemegang sahamnya ada banyak. Atau di luar Pak Jokowi. Ownernya malah milik publik tuh kan. Ada yang di market juga sebagian. Ada. Jadi gini aja kesimpulannya ketika tim Firly itu ketua PPK-nya Firly dan tim komisionernya Firly dan komisioner itu banyak ditentukan oleh PDIP. Ya. Logiknya oke. Kan orang ininya pemilihannya di DPR kok kan. Iya di Komisi 3.